jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi ini? Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada pagi ini selalu dalam berkat dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara, pagi ini kita diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Semalam kita beristirahat dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita, dengan kesegaran dan kesehatan yang selalu diperbaharui oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini, hari pemberian Tuhan yang penuh dengan berkat Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati Tuhan kami semuanya, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini yang akan kita renungkan bersama-sama diambilkan dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Firman Tuhan mengatakan demikian: berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya ulangi sekali lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen, doa adalah nafas hidup orang beriman. Dan saya percaya setiap saat, setiap pagi, Bapak Ibu selalu mengawali semua aktivitasnya, kegiatannya dengan doa, dengan membaca firman Tuhan. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena melalui doa itulah kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi terkadang kita lupa. Kita sudah berdoa, tetapi kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berhati-hati, sehingga kita jatuh. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, berjaga-jaga dan berdoa. Dua hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Dua hal yang selalu harus ada dalam kehidupan orang beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah cerita yang terjadi di tengah sebuah hutan. Sekali lagi ini cerita atau dongeng. Di hutan yang cukup lebat itu ada seekor monyet yang besar yang ada di dalam pohon itu. Di dalam hutan itu juga ada angin. Ada 3 jenis angin di dalam hutan itu. Dan 3 jenis angin ini berlomba-lomba ingin menjatuhkan monyet yang besar, yang gemuk. Yang saat itu ada di atas pohon yang cukup besar. Giliran yang pertama adalah angin topan. Angin topan ini bertiup sekencang-kencangnya, berusaha menjatuhkan seekor monyet itu dari atas pohon. Tetapi monyet tadi bertahan dengan berpegangan pada batang pohon sekuat-kuatnya, sehingga akhirnya angin topan itu tidak dapat menjatuhkan monyet yang besar, dan angin topan itu menyerah. Giliran angin yang ketiga, yang kedua, yaitu angin tornado. Angin tornado ini juga melancarkan aksinya dengan bertiup yang sangat kencang. Tetapi sang monyet saat itu lebih bersiaga dan berpegangan semakin erat pada pohon yang besar itu. Angin topan pun tidak dapat menjatuhkan monyet tadi. Angin topan tadi menyerah. Sekarang giliran angin yang ketiga, saudara-saudara. Angin yang ketiga ini angin yang sepoi-poi, yang mulai bertiup dengan lembut di bawah sinar matahari yang terik. Sang monyet tadi menikmati tiupan angin sepoi-sepoi, dan akhirnya hampir tertidur dan terlelap. Saat itulah angin sepoi-sepoi itu bertiup dengan kencang. Sang monyet yang tertidur akhirnya terjatuh dari atas pohon yang besar tadi.
Ada pesan apa dari dongeng tadi, saudara? Ada nilai moral dari cerita tersebut bahwa kita bisa saja lengah dalam menjalani hidup ini. Ketika dalam kesulitan, ketika ditimpa oleh kemalangan atau masalah yang berat, kita cepat mendekat dan memeluk dengan erat pada Tuhan. Namun ketika seseorang dalam sebuah kesuksesan, dalam sebuah hidup yang nyaman, semuanya serba ada, kadang kita justru menjadi lengah. Karena apa, saudara? Kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan rutinitas yang setiap hari ada dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita lupa untuk meluangkan waktu bersama Tuhan dalam doa dan bersaat teduh. Dalam perjalanan hidup kita ini, kadang kita terlalu percaya diri. Kadang kita merasa bisa, merasa tidak mungkin jatuh dalam percobaan yang dilakukan oleh iblis. Kita merasa kuat. Ajakan firman Tuhan pagi ini untuk berjaga-jaga dan berdoa adalah panggilan kita untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam sebuah kesombongan, menganggap diri kita kuat, menganggap kita semuanya ada. Kita tidak butuh pertolongan Tuhan karena saya bisa berbuat sesuatu sendiri. Ketika godaan datang dalam berbagai bentuk, terlebih di dalam masa pandemi ini, di mana kita semua berusaha berjuang untuk mempertahankan kehidupan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, yang selalu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak terlena, tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, maka kita bisa jatuh dalam pencobaan. Rasul Paulus telah mengingatkan pada kita dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini, kesehatan, keluarga, anak cucu, semua adalah dari Tuhan. Mari jalani kehidupan ini mulai saat ini dengan tetap berjaga-jaga dan berdoa, memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala anugerah yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Bahkan pada pagi hari ini kami juga diingatkan dengan firman Tuhan, agar dalam kehidupan kami selalu berjaga-jaga dan berdoa, memohon dan menyerahkan hidup kami hanya ke tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan pagi ini kami juga memohon berkat Tuhan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing.
sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah di tengah-tengah keluarga kami semua sehat, semua dapat melakukan aktivitas bahkan pelayanan kepada Tuhan. Kami semua siap Tuhan pakai menjadi alat-alat Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Tuhan tolong, baik yang ada di Purwokerto maupun berada di luar kota, berkati Tuhan, agar jemaat Tuhan dapat tetap bersekutu, baik di tengah-tengah keluarga maupun dimanapun mereka berada. Berkati orang tua, berkati remaja, pemuda, bahkan anak-anak yang ada di gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong, biarlah anak-anak generasi penerus gereja Tuhan ini senantiasa mengandalkan pada Tuhan. Apa yang dilakukan dalam setiap aktivitasnya mendatangkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan selanjutnya. Terlebih di dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami semuanya. Pemerintah, bangsa, negara kami, lingkungan sekitar di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Sehingga bersama dengan kami jemaat Tuhan, kami boleh hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kami boleh menjadi contoh dan teladan. Kami boleh berperan serta untuk melakukan yang terbaik di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk pendeta kami, untuk seluruh penatua di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan juga menolong, biarlah kegiatan gereja di masa-masa pandemi ini tetap dapat berjalan dengan baik, sehingga program-program gereja yang sudah ditetapkan dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan melalui berbagai media atau alat yang ada. Kelangsungan gereja Tuhan ini Tuhan berkati. Gereja ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.